What's up Squad, back with me again, Eduardo Adam. Selamat datang kembali di channel gua. Di video kali ini gua akan membahas bursa transfer. Kira-kira nanti Barcelona itu akan menjual dan membeli siapa? Karena kembali lagi gue bilang, sama kayak di video sebelumnya yang gue udah bahas soal kemungkinan transfer di tim Real Madrid, kira-kira siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang akan dibuang. Dan di video kali ini gue akan ngebahas soal rivalnya dia, yaitu Barcelona. Karena bisa dibilang musim ini udah nggak jelas ya, gara-gara pandemi corona ini. Gue nggak tahu apakah liga akan di stop, dianggap nggak ada, apakah liga akan langsung ditentukan juaranya, ataukah liga akan mulai dengan tenggat waktu yang kita nggak tahu kapan, tanpa penonton. Gue nggak tahu, tapi dari bau-baunya sih ini udah kayaknya bakalan antara di stop atau enggak ditentuin juaranya. Jadi mendingan kita sekarang langsung ngomongin bursa transfer aja. Tapi sebelum gue lanjut ke nama-nama siapa yang akan bertahan atau siapa yang akan dijual, gue mau ingetin buat lu untuk subscribe channel gue. Kalau lu suka, jangan ragu untuk klik tombol subscribe, karena kedepannya gue akan kasih konten-konten yang seru, konten-konten yang menghibur, yang menemani lu di masa-masa lu harus mengkarantina diri sendiri alias work from home, oke? Dan jangan lupa juga buat lu untuk cek Instagram gue, karena di Instagram gue lebih aktif lagi untuk ngasih video-video yang mungkin lucu, mungkin little bit of cringe maybe, gue nggak tahu, tapi di Instagram gue akan jauh lebih aktif ketimbang di YouTube ini. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram gue dan juga subscribe channel YouTube gue, dan nyalain juga tombol lonceng notifikasinya biar lu tahu setiap kali gue upload video. Oke, langsung kita mulai ke videonya. Seperti biasa, udah menjadi rutinitas di channel Eduardo Adam, EA Squad juga udah pasti pada tahu ya kan. Gua akan kasih lagi tebak gambar. Nah, yang satu ini lu bisa lihat di gambar. Kalau gue kasih clue nama timnya atau nama klubnya, kayak lo pasti bakal tahu. Mending gue kasih clue gambarnya aja kali ya. Ini gambar bocah ini lagi kesakitan, dan yang di sebelahnya, aduh. Gue tahu mata-mata lu semua ya, sobat-sobat kering, sobat-sobat yang lagi LDR nggak bisa ketemu pacarnya ya kan. Lo pasti pas lihat foto ini, aduh anjay, kekeringan lo tuh langsung menjadi apa ya, gue nggak enak ngomongnya. Pokoknya ini cewek ini pedangdut lah ya, pedangdut, dan kemungkinan sekarang dia lagi menjalin kasih dengan salah satu pesepak bola nasional. Lu tahu lah siapa ya. Jadi langsung aja tulis di kolom komentar jawaban lu siapa. Oke, langsung kita mulai. Siapakah yang akan dipertahankan atau dijual di Barcelona? Oke, nama yang pertama adalah Ivan Rakitic. Pemain ini kan udah sangat sering digosipkan bakalan cabut dari Barcelona ya, karena si Rakiticnya udah kasih kode secara terang-terangan, udah frontal, dan memang di Barcelonanya pun juga dia udah jarang banget dapat kesempatan main. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih, gue masih suka ya sama karakter bermain Rakitic. Dia sebagai seorang playmaker, dia sebagai central midfielder, dia bisa menjaga keseimbangan saat tim ini transisi dari bertahan ke menyerang ataupun dari menyerang ke bertahan, meskipun tipikal dia lebih banyak di menyerangnya. Cuma memang dia sebagai pelengkap. Cuman gue ngerti kenapa, karena memang di posisi dia sebagai central midfielder di Barcelona itu udah banyak. Ada Arturo Vidal, ada Rakitic, ada Arthur, ada Charles Alena, ada Charles Perez tadi gue bilang, terus juga ada Frenkie de Jong. Meskipun memang keenam pemain ini tuh bukan murni central midfield doang, tapi dia ada karakter-karakter lain yang saling menunjang dan mendukung satu sama lain. Nah, ini mungkin yang membuat gue Barca harus bisa memilih siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang akan dilego. Kemungkinan sih Rakitic, dan Rakitic juga sendiri udah pengen cabut gitu kan. Oke, next ada Gerard Piqué. Ini gue juga bingung ya kenapa nama ini muncul. Gue sih menurut gue Piqué akan bertahan. Karena menurut lu deh gue tanya, siapa center back yang bisa menggantikan posisi Gerard Piqué? Udah bertahun-tahun dia di situ, duet sama Puyol, sama siapa lagi tuh dia? Mascherano, dia bener-bener gak tergantikan di situ gitu. Mau itu Umtiti kebanyakan cedera, dan sekarang dia dirumorkan bakal pergi dari Barca. Lenglet juga ya oke sih, tapi belum bisa mendapat kepercayaan mengawal jantung pertahanan seperti Gerard Piqué. Jadi menurut gue kayaknya Piqué bakalan stay. And the next one is Arturo Vidal. Gue suka banget sama nih pemain dari semenjak di Juventus. Dia ini tuh central midfield, tapi yang gue suka ya, dia ini jiwa petarungnya tuh tinggi banget. Dia jiwa petarung merebut bolanya oke, dia jiwanya untuk menyerangnya oke. Ball winnernya tuh enak banget lah kalau lu punya tim sekelas Arturo Vidal, karena ketika tim bermain terlalu stylish, artinya dalam tanda petik terlalu bersih kali ya. Lu butuh sosok pemain yang
istilah itu kayak garang ganas di lapangan tengah untuk bisa mengontrol lini tengah itu di tim kita terus gitu, ngerti nggak? Lini tengah itu dipegang kita terus. Nah itu ada dalam diri seorang Arturo Vidal. Jadi gue kayaknya pilih dia untuk stay menurut gue. The next is Ousmane Dembele. Soal talenta nggak usah pertanyakan, soal skill juga nggak usah dipertanyakan. Cuma menurut gue pemain ini kayaknya ada sedikit masalah dengan cedera. Bolak-balik cedera mulu. Kalau nggak cedera ada masalah indisipliner. Jadi menurut gue sangat disayangkan talenta dia terbuang percuma dengan cedera dan juga kasus-kasus indisipliner. Jadi kalau gue sebagai entah presiden atau pelatih Barca sih, kemungkinan gue akan jual nih pemain dengan harga yang meskipun udah jatuh sih, gue yakin udah jatuh. Cuman dia daripada nggak sama sekali kan, daripada gue bayar gaji buta buat nih pemain, mending gue jual gitu kan. Next, Umtiti, kembali gue bilang nggak usah pakai lama, gue jual. Make sure ya Barca di musim selanjutnya bisa dapetin center back yang lebih baik. Karena kalau misalkan Umtiti bisa toh juga bisa dijual dengan harga yang bagus, kenapa enggak gitu? Karena secara kualitas pun juga sebenarnya Umtiti nggak bisa dibilang jago juga nggak jago-jago amat, dibilang cupu juga nggak cupu-cupu banget gitu kan. Jadi so-so lah. Dan gue tahu squad Barcelona tuh nggak akan menerima pemain yang cuma so-so gitu. Mereka butuh pemain yang bener-bener siap untuk menantang gelar juara. Jadi menurut gue Umtiti akan cabut. Next, Sergio Busquets. Ini gue juga bingung nih. Sergio Busquets dari dulu, dari zamannya siapa ya yang menggantikan Pep? Dari pokoknya era Luis Enrique sampai sekarang tuh sebenarnya pemainnya tuh antara dibully nggak dibully, tapi Barcelona tuh kayak nggak mau mencari penerusnya seorang Sergio Busquets di posisi defensive midfielder. Selepas kepergian Javier Mascherano itu menurut gue nggak ada lagi orang yang bisa menggantikan posisi seorang Busquets di defensive midfielder. Meskipun memang kadang dia juga useless di situ ya, kadang ya gitu, tugas dia cuma ngoper ke belakang, ke kiri kanan. Sebagai seorang defensive midfielder pun dia juga nggak punya jiwa petarung seperti macam kayak Fernandinho di City, Casemiro di Real Madrid, atau Fabinho di Liverpool. Distribusi bola juga dia nggak defensive midfieldernya pun juga dia nggak sekelas Xabi Alonso dulu atau Jorginho. Jadi memang menurut gue pemain ini cuma ya pelengkap aja lah buat ngisi di tengah situ gitu. Jadi gue nggak ngerti nih pemainnya. Tapi kalau misalkan emang harus memilih stay and go ya menurut gue lebih penting lu stay, karena sampai sekarang pun juga gue nggak ngelihat Barca ada intensi untuk menggantikan seorang Sergio Busquets gitu. Gue nggak ngerti gitu, karena tadi yang gue sempat bilang gelandang-gelandang yang lain tuh tipikalnya central midfield gitu, penyerang semua, gelandang-gelandang serang semua. Jadi ya menurut gue mendingan dia stay lah daripada nggak ada sama sekali kan. Next, ada dua terakhir, Luis Suarez. Ini langsung aja gue bilang stay. Siapa coba yang bisa ngegantiin Suarez sekarang? Lu lihat musim ini Suarez cedera, Barca agak-agak kesulitan untuk mencari lumbung golnya. Ya, kembali lagi bergantung pada seorang Lionel Messi. Sementara selanjutnya Antoine Griezmann. Kalau menurut gue sih untuk musim pertama nasib lu kayaknya bakalan kayak Philippe Coutinho, gue rasa sih. Kalau musim depan satu setengah musim ke depan kan lo akan cabut dari Barca, entah itu dipinjemin atau dijual. Karena gue nggak ngelihat Griezmann punya potensi seperti dia di Atletico. Menurut gue sih dia udah salah langkah nih ke Barca, beneran. Karena lu nggak bisa jadi pusat permainan di situ. Lu masih ada seorang Messi. Dan meskipun memang kelihatannya hubungan lu dengan Messi di lapangan udah mulai kelihatan, tapi dengan beberapa peluang murni yang lu buang begitu aja, itu bikin publik Camp Nou dan bahkan Messi sendiri pun juga agak-agak suka kesel gitu sama lu gitu kan. Jadi kayak terlalu banyak peluang yang menurut gua dilewatkan sama seorang Antoine Griezmann. Dan kalau lu di tim sekelas Barca itu nggak bisa toleransi. Jadi menurut gua sih lu akan cabut ya dalam musim depan atau satu setengah musim ke depan. Oke, that's it guys. Itu aja kira-kira nama-nama yang menurut gue siapa-siapa yang akan stay dan juga siapa-siapa yang akan cabut dari Barca. Menurut lu siapa? Versi lu siapa? Tulis di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa juga gue ingetin buat lu semua untuk subscribe channel gue. Kalau lu suka ya sama video ini juga lu like, lu share, lu subscribe channel gue, karena kedepannya gue akan kasih konten-konten yang gak cuma lucu menghibur soal bola. Gue juga akan kasih sebentar lagi launch podcast episode pertama gue yang membahas soal percintaan. Mungkin buat lu yang punya masalah nih ya di apalagi di work from home ini, corona ya, lu kan LDR atau segala macam, lu komen aja di bawah. Lu mau curhat atau apapun, lu komen aja di bawah. Gue akan balas dan gue akan bahas di podcast gue yang akan membahas mostly soal relationship, hubungan lu dengan temen lu, hubungan lu dengan pacar lu gitu kan, kalau cewek atau cowok. Langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Thank you so much guys for watching this video. I'm Eduardo and I'm signing off. Remember, we only live once, so spread the love and stay positive. Oh, and I forgot, stay healthy, okay? Bye-bye.